Salam damai sejahtera saudara semua. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya, dan tekan tombol loncengnya agar saudara dapat mengikuti pengajaran firman Tuhan di video-video berikutnya. Dan sesuai dengan tema hari ini adalah Tuhan Yesus berkuasa atas dosa dan maut. Saudara, mari kita lihat kitab Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, aku telah mengalahkan dunia. Aku di sini adalah menerangkan Yesus, saudara, bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Perkataan ini Yesus sampaikan kepada muridnya Yohanes, bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini. Yesus telah menaklukkan dan mengalahkan penguasa dunia ini, yaitu Raja Neraka atau Lucifer ke-12. Dan Yesus telah memenangkannya. Yesus telah memperoleh kemenangan itu, dan kemenangan itu sudah ada di tangan Yesus, saudara. Dan pengorbanan Yesus melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib dan bangkit naik ke surga menjadi sebuah kemenangan abadi yang membawa keselamatan kekal bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Dan kekuatan kuasa Raja Neraka pun telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi dosa asal atau natur dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa yang telah menjalar ke seluruh manusia di dunia, termasuk dosa saudara dan saya, telah ditebus oleh Yesus lunas dengan membayar harga yang sangat-sangat mahal, saudara, di atas kayu salib. Tetapi saya mau tekankan di sini, bukan berarti Yesus sudah menebus, membayar lunas dosa kita semua, lalu saudara semua menganggap bermain-main dengan dosa. Itu tidak apa-apa. Aman-aman saja kok. Kan Yesus sudah tebus dosa saya. Lalu seenaknya melanggar setiap perintah yang telah diberikan oleh Allah. Masih suka berzina, masih suka iri hati, masih suka memfitnah, berkata yang tidak benar, sombong, masih serakah, suka mengadu domba, kepahitan, masih memakai jimat-jimat, masih mengadakan ritual-ritual mistis. Jadi jangan menganggap karya penebusan Yesus yang sudah dibayar lunas kontan di atas kayu salib dianggap sebagai suatu hal yang tidak berharga dan terkesan murahan dengan saudara masih menjadi seorang Kristen yang menganggap remeh dengan dosa dan masih kompromi dengan dosa, saudara. Dan Tuhan meminta saya untuk menyampaikan ini. Dan kita semua harus camkan ini baik-baik, saudara. Jangan memiliki sikap hidup yang tidak mencerminkan seorang murid atau mempelai Kristus. Seorang yang tidak memiliki karakter Kristus. Sebaliknya, jika saudara dan saya sangat menghormati dan menghargai dan sangat berterima kasih atas apa yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib, berarti saudara semua harus tahu dan mengerti pula apa yang harus saudara perbuat ketika hidup di dunia ini sebagai wujud dari rasa cinta dan sayang saudara semua kepada Kristus yang telah lebih dahulu mencurahkan cinta dan kasih-Nya kepada saudara dan saya, yaitu sungguh-sungguh dan sepenuh hati di dalam mengikuti Yesus. Bukan sekedar percaya saja, harus hidup dalam kekudusan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, saudara. Dan Yesus telah mengambil alih dunia ini, saudara. Dan dunia ini sesungguhnya tidak dikuasai oleh penguasa dunia lagi, roh-roh kegelapan lagi. Saudara, mari kita lihat kitab Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa
Penguasa dunia atau raja neraka tidak berkuasa lagi atas diri Yesus Kristus. Karena kunci kerajaan sorga, kunci maut dan kunci kerajaan maut sudah ada di tangan Yesus. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus yang telah memegang kendali atas dunia ini, saudara. Dan mari kita lihat kitab Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan yang telah disampaikan Yesus Kristus kepada Yohanes di Patmos. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi saya mau beritahu saudara, Allah Bapa kita di sorga yang telah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Artinya, dialah Allah dari awal dunia diciptakan dan dia juga Allah sampai berakhirnya dunia ini. Tidak ada lagi Allah lain selain Allah Bapa yang kita panggil Ya Aba, Ya Bapa, saudara. Sehingga bagi saudara-saudara semua yang mau percaya sungguh-sungguh dan mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi di dalam hidup saudara, maka saudara semua akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah melalui nama Yesus Kristus yang ajaib dan menerima jaminan keselamatan kekal serta menerima reward atau penghargaan dari Tuhan tentunya. Jadi sekali lagi saya tekankan, 3 hal yang sangat-sangat penting yang merupakan inti dari kekristenan yang fundamental adalah: yang pertama, menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, menerima jaminan keselamatan kekal di sorga. Yang ketiga, mendapat reward, penghargaan, dan penghormatan dari Allah Bapa di dunia maupun di surga. Saya akan bahas saudara yang pertama adalah menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Bagi setiap orang yang diakui oleh Bapa sebagai anak-anak Allah, maka mereka akan menerima kuasa dari Allah. Apa yang dimaksud diakui, saudara? Saya garis bawahi diakui. Diakui berarti diterima dan telah sah sebagai anak-anak Allah. Dalam hal ini, yang mengetahui saudara semua sah atau tidak sah sebagai anak-anak Allah adalah Allah sendiri, saudara, yang berhak menentukannya. Bukan hamba Tuhan, bukan juga gembala, saudara. Karena yang memberi kuasa adalah Allah, bukan manusia, saudara. Dan bagaimana caranya dan syarat-syaratnya, saudara semua, agar diakui dan diterima secara sah oleh Allah? Saudara semua harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh yang saya maksud di sini adalah melakukan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kekudusannya secara sungguh-sungguh. Karena Allah kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, maka saudara pun dituntut untuk hidup kudus. Jika tidak, Allah tidak bisa mendekat dengan saudara. Apabila saudara semua menerima pengakuan dari Allah dan telah sah menjadi anak-anak Allah, maka saudara pun dapat memakai hak istimewa yang telah Allah berikan sebagai kasih karunia-Nya kepada kita semua, yaitu dapat memakai nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi untuk menolak, mengusir, dan mengalahkan dosa dan maut yang berusaha mengincar dan menghampiri saudara-saudara semua. Kita lihat kitab Markus 16 ayat 17, saudara. Apa yang dikatakan Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi firman Tuhan ini jelas mengatakan, saudara, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus, setan akan pergi. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru yang kita sebut bahasa roh. Tapi hati-hati, saudara, bahasa roh sendiri ada yang disusupi iblis.
Ada bahasa roh yang dari Tuhan dan ada yang bukan dari Tuhan. Mereka akan minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mari saudara, kita lihat kitab 1 Korintus 4 ayat 19-20. Apa yang Rasul Paulus katakan pada surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, saudara? Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi di sini kita semua mau belajar dari Rasul Paulus, saudara. Di mana Rasul Paulus sendiri yang mengatakan pada saat itu kepada jemaatnya di Korintus, jangan hanya berkata-kata saja, sehingga seakan-akan seseorang kelihatannya kuat dan mampu. Tetapi ia juga harus membuktikan di balik perkataan-perkataan yang kelihatannya kuat dan sombong itu, apakah mereka semua diperlengkapi kuasa Allah atau tidak. Karena kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan saja, tetapi juga dari kuasa Allah, saudara. Saya pikir semua orang bisa berteologi, bisa untuk berkata apa saja tentang firman Allah. Tetapi yang perlu dipertanyakan, apakah ia diperlengkapi kuasa Allah atau tidak? Maksud saya dalam hal ini, dalam hal kerajaan Allah, betul-betul harus diperlengkapi kuasa Allah. Karena jika tidak, kerajaan Allah yang dibangun tersebut tidak akan kuat dan berdiri kokoh, saudara. Jadi nantinya sama saja, seperti mendirikan bangunan di atas pasir, bukan di atas batu karang, saudara. Apalagi ini berbicara mengenai kerajaan Allah, saudara. Mana mungkin bisa bertahan dan kokoh kalau sebuah kerajaan Allah tidak disertai dengan kuasa Allah? Atau kalau ada kuasa pun, apakah murni benar-benar dari Allah, saudara? Dan mari kita lihat kembali kitab Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan ini dengan sangat jelas, saudara, mengatakan, jika seseorang adalah benar-benar anak Allah, maka orang tersebut pasti diberi kuasa oleh Allah. Bagi mereka yang menerima Yesus Kristus sungguh-sungguh dan melakukan firman-Nya. Dan bagi mereka yang mengaku anak Allah tetapi tidak menerima kuasa, bukankah ini perlu dipertanyakan bagaimana kekristenan dan hubungan mereka dengan Allah, saudara? Untuk itu, mari saudara, kita semua mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di segala waktu. Sebagai contoh, ketika saudara bepergian atau sedang melakukan traveling, sebelum berangkat saudara harus berdoa dan memohon ampun terlebih dahulu atas dosa-dosa saudara, agar tubuh, jiwa, dan roh saudara dapat dikuduskan oleh Tuhan, agar doa-doa saudara penuh kuasa dan iblis gemetar. Lalu saudara juga harus berdoa kepada Tuhan untuk menolak roh maut dan roh celaka yang sewaktu-waktu bisa saja mengincar dan menghampiri saudara. Maka roh maut dan roh celaka akan pergi dan tidak lagi dapat mengikuti dan menyerang saudara. Karena roh maut dan roh celaka dapat datang dari musuh-musuh saudara ataupun dari lokasi atau tempat di mana saudara berada. Jadi di sini saya mau beritahu, roh maut biasanya bersifat mengambil nyawa seseorang sampai meninggal dunia atau meninggal sebagai tumbal kepada iblis yang dapat dilakukan oleh seorang dukun atau nabi palsu. Dalam hal ini, nabi palsu yang memiliki kuasa dari iblis. Berbeda nabi palsu yang hanya bernubuat palsu saja, saudara. Mereka hanya bernubuat yang bukan berasal dari Tuhan. Dan nabi palsu itu sendiri terkadang tidak tahu bahwa suara atau penglihatan yang mereka lihat itu adalah bentuk penyusupan dari iblis atau Lucifer. Dan ujilah setiap roh. Dan biasanya saudara, kalau bukan dari Tuhan, wajah orang tersebut tidak ada damai sejahtera dan seperti terikat, dan saudara bisa melihat buahnya. Sedangkan roh celaka lebih kepada mengambil darah manusia sebagai persembahan kepada iblis yang sedang membutuhkan darah. Karena mungkin ada suatu ritual yang sedang dijalankan. Tapi dalam hal ini hanya sebatas yang sifatnya mencelakakan seseorang
untuk merebut damai sukacita seseorang dan merebut berkat dan rezeki seseorang. Tetapi tidak sampai meninggal, seperti contoh, mengalami kelumpuhan dikarenakan kecelakaan pesawat, mobil, motor, ataupun kecelakaan pada saat bekerja, kecelakaan pada saat bencana alam terjadi, yang mengakibatkan kedua kaki atau kedua tangan yang harus diamputasi, atau mungkin juga sampai mengalami kebutaan saudara, ataupun cacat permanen. Dan yang kedua adalah menerima jaminan keselamatan di sorga. Jadi ketika saudara sungguh-sungguh di dalam mengikuti Yesus dan meletakkan salib Kristus pada senter hidup saudara, dan menjadi pelaku firman, artinya tidak meremehkan kekudusan, dan tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun, artinya roh-roh dunia tidak bersahabat dengan saudara lagi, maka saudara semua pasti menerima jaminan keselamatan kekal dari Allah Bapa di sorga. Dan ini adalah sebagai janji Allah kepada anak-anaknya di dunia saudara. Mari kita lihat kitab Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, firman Tuhan ini sebagai wujud melakukan kehendak Bapa di sorga. Seperti apa yang telah dikatakan Yesus kepada Petrus, bahwa Yesus menginginkan semua jemaat Tuhan atau pengikut Kristus di dunia ini, imannya harus dibangun dan berdiri kokoh di atas batu karang. Bukan iman yang dibangun dan berdiri di atas pasir. Agar apa saudara? Agar roh maut atau alam maut tidak dapat menguasai dan mengendalikan jemaat Tuhan atau pengikut Kristus, dan mereka tidak dapat tercampak ke dalam kerajaan maut atau neraka kekal, sampai Tuhan sendiri dengan otoritasnya yang akan memanggil pulang saudara dan saya nanti ke sorga. Wow, luar biasa ya saudara. Ada amin saudara? Saya mau katakan, jemaat Tuhan atau pengikut Kristus yang imannya dibangun dan berdiri di atas pasir, maka dengan mudah seseorang dikuasai dan dikendalikan roh maut. Dan pada akhirnya, seseorang dengan mudah tercampak kepada kerajaan maut atau neraka kekal yang membawa kepada kebinasan kekal, saudara. Sedangkan seorang jemaat Tuhan atau pengikut Kristus yang imannya dibangun di atas batu karang, mereka tidak mudah dan bahkan tidak bisa dikuasai dan dikendalikan oleh dosa dan maut. Karena celah untuk iblis masuk menyerang mereka melalui perbuatan dosa dan roh maut tidak ada celah sama sekali. Dengan iman mereka kepada Kristus yang sungguh-sungguh, mereka betul-betul menutup rapat-rapat celah-celah dosa yang akan mendatangkan maut kepada mereka. Sikap inilah yang betul-betul berkenan bagi Tuhan, saudara. Dan yang ketiga adalah mendapat penghargaan dan penghormatan dari Allah Bapa di sorga, di dunia maupun di sorga. Penghargaan dan penghormatan akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar menjunjung tinggi perintah Tuhan, menjunjung tinggi firman Tuhan, tidak meremehkan perintah Tuhan, saudara, melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, dan dapat membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan dengan perbuatan dan sikapnya sehari-hari. Bahkan di setiap saat, dimanapun ia berada. Bukan hanya di gereja saja seseorang dipandang baik. Betul-betul ia mencerminkan karakter Kristus, berintegritas, dan tidak bersahabat dengan roh-roh dunia lagi. Roh-roh yang miskin dan lemah, yang sangat tidak membangun iman, saudara. Bahkan sangat melemahkan iman seseorang. Itulah roh-roh dunia. Saudara-saudara semua harus sungguh-sungguh dalam melawan roh-roh dunia ini, agar tidak dapat menguasai hidup saudara lagi. Saudara bisa menonton video saya yang berjudul Iman Mengalahkan Dunia. Saudara bisa melihat roh-roh dunia itu apa saja. Karena roh-roh dunia tersebut akan menghalangi dan merintangi doa-doa saudara kepada Tuhan, sehingga doa-doa saudara tidak sampai kepada Tuhan karena saudara tidak kudus dan saudara tidak mencapai tingkat kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki atas hidup saudara, dan doa-doa saudara tidak akan pernah terjawab tentunya. Dan penghargaan ini akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan perbuatan baik yang dia lakukan ketika hidup di dunia ini, sesuai dengan takaran dan rancangan Tuhan terhadap orang tersebut. Bisa saja seseorang mendapat promosi di bidang rohani
dan menduduki posisi penting di dunia rohani, saudara, dan dipercayakan untuk berhubungan dengan level-level tertentu. Dan Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada mereka yang betul-betul menerima perkenanan di hati Tuhan. Mari saudara kita lihat kitab Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi jelas ya saudara, seberapa besar perbuatan baik dan amal kebaikan yang saudara semua pernah lakukan ketika hidup di dunia ini, termasuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, guna memperluas kerajaan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan secara cuma-cuma, maka Tuhan akan membalaskannya kepada saudara dengan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada saudara ketika saudara sudah dipanggil pulang dan sudah berada di sorga nanti. Maka Tuhan akan memberikan penghormatan berupa mahkota kehidupan kepada saudara yang pantas untuk menerimanya. Jadi penghargaan dan penghormatan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara semua berbeda ketika saudara-saudara masih berada di dunia dengan saudara sudah berada di surga nanti. Dan Tuhan akan memberikan secara adil dan seadil-adilnya saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang maha adil. Artinya tidak ada satupun perbuatan baik saudara semua yang terlewatkan atau terluput dari pandangan Allah. Dan saya mau ingatkan saudara, bahwa perbuatan baik yang bagaimana yang mendapat tempat di hati Allah dan pahalanya besar di sorga saudara, yaitu perbuatan baik yang sifatnya tulus dan ikhlas, yang benar-benar dihargai Allah dan berkenan bagi Allah. Artinya, perbuatan baik yang tidak disertai dengan motivasi-motivasi tertentu, baik itu di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan di dunia sekuler. Jadi saya mau katakan 3 hal penting yang saya sebutkan tadi, yaitu pertama, menerima kuasa sebagai anak Allah. Kedua, menerima jaminan keselamatan kekal di sorga. Ketiga, menerima penghargaan dan penghormatan dari Allah Bapa di dunia maupun di surga. 3 hal ini merupakan prinsip dasar dari kekristenan yang digunakan sebagai landasan untuk mengalami breakthrough atau terobosan saudara, untuk menuju kepada level iman yang lebih tinggi lagi, yaitu level iman pelataran luar, level iman ruang suci, dan terakhir level iman ruang maha suci. Jadi jika saudara-saudara semua tidak mau memakai hak istimewa atau privilege yang telah Allah berikan bagi kita semua, jadi apalah artinya Yesus harus menderita dan mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga saudara? Dan bukankah dalam hal ini yang rugi adalah saudara-saudara semua sebagai umatnya, bukan? Dalam hal ini Bapa tidak dirugikan sama sekali, tetapi Allah Bapa hanya sedih dan prihatin terhadap saudara. Mengapa? Karena Bapa telah menyediakan jalan melalui Yesus putranya untuk membawa saudara semua kepada keselamatan dan hidup damai sejahtera. Dan Bapa telah memberikan kesempatan besar itu kepada saudara semua. Tetapi masih banyak pengikutnya atau umatnya yang tidak mau mempercayainya dan bahkan menganggap remeh saudara. Mengapa saya katakan kesempatan besar? Karena saudara semua betul-betul harus memakai kesempatan yang masih ada ketika saudara semua masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini. Janganlah menyia-nyiakan sisa hidup saudara dan saya yang masih ada, dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Saudara semua harus pikirkan bahwa usia saudara dan saya semakin tahun semakin bertambah. Berarti sisa waktu kita semakin tahun semakin berkurang saudara, untuk dapat menggunakan hak istimewa yang telah Allah berikan secara cuma-cuma sebagai kasih karunia dan kasih anugerahnya kepada saudara dan saya. Dan untuk mengalahkan iblis atau kuasa gelap atau roh-roh kegelapan di udara, tidak bisa dengan menggunakan senjata secara fisik saudara, tetapi harus menggunakan pedang roh sebagai senjata, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki iman yang teguh, dan nama Yesus yang penuh kuasa untuk mengusir dan mengalahkan iblis atau kuasa gelap atau Lucifer yang mendatangkan dosa dan maut bagi hidup saudara dan saya. Sebagai contoh, berapa banyak pengikut Kristus yang masih bisa dikuasai dan dikendalikan oleh dosa dan maut,
sampai akhirnya melakukan suatu pembunuhan yang berujung harus menerima sanksi di balik jeruji besi atau di penjara, saudara. Mengapa hal ini dapat terjadi, saudara? Karena mereka tidak mengerti dan tidak adanya pembimbingan secara rohani. Tidak ada bekal knowledge atau bekal pengetahuan yang dapat mereka terima. Ini yang sangat tidak diharapkan oleh Tuhan tentunya. Sehingga mereka tidak mengusir roh pembunuh yang sudah mengendalikan pikiran dan perasaan mereka. Dibiarkan terus roh pembunuh merasuki jiwanya, sampai akhirnya roh pembunuh telah mengendalikan total seluruh roh, jiwa, dan terakhir tubuhnya, saudara. Maka saya mau katakan, jika seseorang membiarkan roh jahat menguasai roh dan jiwa sepenuhnya, maka ia akan lebih sulit mengendalikan roh jahat untuk tidak masuk dan menguasai tubuh jasmaninya atau dagingnya. Karena biasanya kalau sudah masuk dan menguasai tubuh fisik, biasanya seperti orang yang kerasukan setan, saudara, atau roh jahat. Ia akan lebih sulit mengendalikan emosi atau amarahnya. Ia betul-betul harus melawan lebih ekstra lagi dengan sekuat tenaga atau membutuhkan seorang yang bisa mendoakannya. Maka seseorang perlu diasah kepekaan rohnya, saudara. Karena tanpa dilatih atau diasah rohnya, seseorang tidak bisa langsung mencapai rohani yang tinggi. Tentunya perlu pembelajaran pada awalnya. Seseorang kalau memang cinta Yesus, ia betul-betul harus mengasah imannya dari hari ke hari dulu. Tidak usah yang jauh-jauh, saudara. Pertama, saudara kenali dulu diri saudara. Apakah memiliki kebiasaan buruk atau karakter buruk? Misal, saudara adalah seorang pemarah atau temperamen. Dalam hal apapun tidak sabar, selalu mau perfect, tidak mau mengerti orang lain, maka saudara harus mulai melatih diri saudara agar lebih sabar. Artinya begini, ketika saudara sudah mau marah, sebelum mengeluarkan kata-kata yang ketus, saudara harus segera berdoa menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh amarah yang ada di dalam diri saudara. Tidak boleh saudara biarkan ya, karena amarah yang ada di dalam diri saudara itu bentuknya roh saudara, yaitu roh jahat yang memiliki otoritas kecil, tetapi sangat membahayakan. Sekalipun kecil, roh tersebut akan menjadi pintu atau pembuka celah roh saudara. Maka saya mau sampaikan, seseorang yang sudah terasah kepekaannya, roh jahat atau roh-roh dunia, seperti roh khawatir, roh amarah, roh kecewa, tidak sampai mengendalikan jiwanya, yaitu pikiran dan perasaannya. Baru sampai pada rohnya saja, biasanya orang tersebut sudah sangat mengetahui bahwa ada roh khawatir yang menyerang. Ada roh amarah yang mau menyerang orang tersebut. Karena pada mulanya, iblis hanya melempar roh amarah atau roh khawatir terlebih dahulu. Artinya, roh khawatir atau roh amarah belum 100% merasuki pikirannya. Mungkin saja baru 20% ada dalam bayangan pikirannya. Kalau baru 20% berarti roh amarah atau roh khawatir masih berada cukup jauh dari pikiran ya saudara. Ciri-cirinya, orang tersebut seperti membayangkan atau berimagine seperti mau marah. Itulah salah satu cara iblis untuk berusaha menembus roh saudara. Menembus pertahanan kekudusan saudara. Menembus pertahanan iman saudara terhadap Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah sangat peka, biasanya baru dilempar oleh iblis 5 atau 10% saja roh khawatir, ia sudah dapat segera menolaknya. Tidak usah menunggu sampai 30%, 50% atau mungkin sudah mencapai 70%. Karena kalau sudah semakin tinggi, semakin sulit untuk menolak saudara. Biasanya kalau iblis baru melempar 5% atau 10% saja roh khawatir atau roh amarah tersebut, biasanya letaknya masih sangat jauh dari diri saudara atau dari pikiran saudara. Sepertinya roh-roh tersebut masih di awan-awan saudara. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu ya saudara. Tetapi jika dibiarkan terus, roh khawatir tersebut akan semakin kuat menyerang pertahanan iman saudara. Dan kehadiran roh-roh tersebut sangat merugikan dan membahayakan saudara untuk bertumbuh pesat di dalam iman. Roh-roh tersebut merupakan penyebab utama doa-doa saudara tidak sampai kepada Tuhan dan mujizat tidak dapat terjadi. Bahkan roh-roh tersebut akan membawa saudara untuk mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga salah di dalam mengambil sebuah keputusan.
dan hikmat Tuhan tidak turun atas saudara. Saya ambil contoh lagi dengan seseorang yang memiliki roh iri hati di dalam tubuhnya. Dibiarkan terus roh iri hati ini menghimpit dirinya. Bukankah iri hati akar dari segala kejahatan, saudara? Artinya ketika roh iri hati itu menuntun dia untuk selalu tidak mau kalah dengan seseorang yang selalu menjadi pembandingnya atau tolak ukur bagi dirinya, seperti contoh, orang yang selalu dia banding-bandingkan itu ganti mobil baru. Ia mau ganti mobil baru juga. Orang tersebut beli rumah baru. Ia mau beli rumah baru juga. Orang tersebut memakai tas mewah dan branded. Ia mau beli tas mewah dan branded juga. Jadi saya mau katakan, seseorang yang memelihara roh iri hati di dalam hatinya, sesungguhnya orang tersebut sedang diperbudak atau memberi dirinya untuk menjadi budak dari roh iri hati tersebut, saudara. Dan biasanya apabila dipelihara terus-menerus dan tidak berusaha untuk mengusir atau menengking dari dalam hatinya memakai nama Yesus, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan memakai cara-cara atau hikmat dari kuasa gelap untuk melampiaskan keinginannya yang belum tercapai, yaitu memakai jasa perdukunan atau dengan menipu atau menjebak seseorang, saudara. Ini yang sangat tidak berkenan bagi Tuhan, saudara. Inilah yang dinamakan budak iblis, saudara. Karena Tuhan pernah menyampaikan kepada saya, kamu harus menengking jika kamu merasa khawatir atau benci kepada seseorang. Jadi saudara harus dapat mengalahkan dunia karena Yesus telah terlebih dahulu mengalahkan dunia. Saudara harus mengerjakan dan meneladani apa yang telah Yesus kerjakan, agar saudara semua semakin serupa dan segambar dengan Allah, sehingga saudara-saudara semua benar-benar mencerminkan kepribadian Allah. Saudara semua perlu memahaminya, bahwa menjadi seorang Kristen tidak sekedar menjadi pengikut Kristus yang hanya labelnya saja, saudara. Oh, saya anak Tuhan loh. Saya sudah lama menjadi seorang Kristen. Tapi pada prakteknya masih jauh dari yang Tuhan kehendaki atau harapkan. Bahkan masih banyak yang tidak mengerti tentang alam roh. Jadi saya mau beritahu saudara, bukan berapa lamanya menjadi seorang Kristen, tapi bagaimana kualitas iman saudara untuk menjadi seorang Kristen. Dan bagaimana untuk menjadi Kristen yang berkualitas. Ya tentunya kualitas di sini sangat berkaitan erat dengan seberapa besar cinta dan kasih yang saudara berikan kepada Yesus Kristus. Seberapa dalamnya cinta saudara kepada Kristus. Inilah yang menjadi tolak ukur kualitas saudara menjadi seorang Kristen. Karena orang yang betul-betul mengasihi Kristus akan kelihatan sikap rohaninya. Apakah benar-benar mencintai Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi serta kekuatannya? Bisa saja seseorang mengatakan dirinya sangat mencintai Kristus, tapi pada prakteknya kosong atau nol, saudara. Tapi seseorang yang memiliki hubungan yang kuat di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya, rohnya tidak dapat dilempari iblis dengan roh-roh dunia tentunya, saudara. Seperti roh iri hati, roh pembunuh, roh amarah, karena kasih Kristus yang telah mengalahkannya. Ia tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi ia melihat dari perspektif Tuhan, dari apa yang dilihat Tuhan, saudara. Karena Tuhan katakan kepada saya, janganlah melihat seseorang dari yang terlihat, tapi lihatlah roh yang di belakangnya, roh yang mengendalikan orang tersebut. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.